Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 13 November, judulnya Kerinduan akan Kehadirannya. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Dalam Yosua 18 ayat 1 dan 2, saat umat berkumpul di Silo dan menempatkan kemah pertemuan di sana, Yosua mendirikan kemah suci Tuhan ketika 7 suku Israel belum menerima tanah pusaka. Yosua juga kembali mengingatkan untuk proses penaklukan dan pembagian negeri itu. Setelah penjelasan tentang wilayah yang diberikan kepada 2 suku terbesar di sisi barat Sungai Yordan dan setengah suku Manasye, perikop ini menggambarkan pertemuan jemaat di Silo di mana tanah dibagi-bagikan kepada 7 suku yang lebih kecil. Pendirian tempat kudus kemahku merupakan penggenapan janji Allah untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Keluaran 25 ayat 8, Imamat 26 ayat 11 dan 12. Dan ini mengungkapkan tema utama kitab Yosua, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah Israel yang memungkinkan kepemilikan atas negeri itu dan akan menjadi sumber berkat yang berkelanjutan bagi Israel. Dan melalui Israel, berkat Allah disalurkan bagi seluruh bumi. Kejadian 12 ayat 3. Penyembahan kepada Allah menjadi pusat perhatian dan prioritas utama, bahkan melebihi penaklukan dan pembagian tanah. Kehadiran tempat kudus dan kemudian bait suci seharusnya selalu membantu umat untuk menyadari kehadiran Allah di antara mereka dan kewajiban mereka untuk mengikuti perjanjian. Ibrani 6 ayat 19 dan 20, Ibrani 9 ayat 11 dan 12, dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 23, semuanya menyatakan tentang Yesus sebagai imam besar. Sebagai orang Kristen saat ini yang tidak memiliki tempat kudus di bumi sebagai tempat kehadiran fisik Allah di antara kita, maka kita perlu belajar dari Yosua. Kehadiran tempat kudus seharusnya tidak mengejutkan, karena tema tempat kudus telah hadir dalam narasi Yosua melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah perabot utama di ruang Maha Kudus dan menandai 2 bagian pertama dari kitab ini, yaitu saat penyeberangan dan juga saat penaklukan. Sekarang dengan menempatkan pendirian kemah suci di titik fokus pembagian tanah, Yosua menunjukkan bahwa seluruh kehidupan Israel berpusat di sekitar tempat kudus, sebagai pusat dari tempat Yahweh di bumi. Lebih penting lagi bagi kita, sebagai orang Kristen yang hidup pada kegenapan hari pendamaian, untuk memusatkan perhatian kita pada bait suci surgawi, ketika kita melanjutkan pergumulan kita dengan berbagai raksasa modern atau pasca modern, yang menantang iman, pengharapan, dan warisan rohani kita. Ketika kita terus-menerus bersandar pada karya Kristus yang telah digenapi di atas kayu salib dan di dalam bait suci surgawi, kita dapat menantikan dengan iman saat Allah sekali lagi akan tinggal di antara umatnya untuk selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 24. Tuhan memberkati kita semua.